Ngobers, welcome to Ngobrak. Ngobrol di sini jadi inspirasi di sana. Jadi pada episode 2 kali ini kita punya tema Break Free, Be Free. Di sini kita juga punya topik kita adalah toxic relationship. Nah, masuk aja. Di sini kita sudah ditemani narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Pendeta Esther Gunawan Pati. Halo Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Gimana traffic hari ini Bu menuju ke sini? Ya, seru banget. Seru banget karena di jalan udah padat ya Bu. Iya. Iya, karena weekend ya teman-teman. Nah, di sini mungkin langsung aja karena teman-teman udah pada pengen tahu ya mungkin ya, apa sih toxic relationship itu? Jadi, toxic relationship itu pada dasarnya adalah sebuah hubungan yang dimana terdiri dari satu atau dua atau lebih orang yang saling berhubungan, dan di sini itu mungkin cenderung lebih overprotective, terus mendominasi dan bisa menuju ke kekerasan ya Bu ya. Nah, di sini kita harus lebih aware lagi nih. Kita itu sebenarnya sedang berada di hubungan yang sehat atau yang toksik ya. Di sini kita akan bahas, jadi teman-teman bisa lebih paham dan lebih sadar nih kita sekarang ada di situasi seperti apa. Oke, mungkin langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Pendeta. Di sini bagaimana pandangan dari Ibu sendiri tentang hubungan dari pemuda GPIB sekarang? GPIB Karunia ya Bu ya? Ya, hubungan anak-anak gerakan pemuda GPIB Karunia sejauh ini sih masih dalam tahap yang normal ya. Artinya cukup sehat dalam persahabatan, dalam membangun relasi, kemudian membangun kerjasama. So far udah cukup sehat kok. Udah cukup sehat. Berarti sejauh ini Ibu masih sudah sering menemukan teman-teman yang sudah punya hubungan di gereja ya Bu? Oh sudah. Oke. Nah mungkin kita tahu dulu nih hubungan yang sehat itu seperti apa sih menurut Ibu? Ya, hubungan yang sehat dalam membangun hubungan persahabatan yang lebih dekat ya. Dalam hal ini dibatasi dengan hubungan ketika berpacaran ya. Jadi ini untuk yang masih jomblo ya, ini jadi pembelajaran gitu kan. Bukan berarti mengesampingkan, tapi jadi pembelajaran supaya aware lah gitu ketika hendak membangun hubungan yang lebih dekat atau lebih dekat lagi, lebih akrab lagi begitu. Kayak hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling membangun kepribadian, kemudian memperdalam rasa takut akan Tuhan, bersama-sama hidup dalam kebenaran. Itu idealnya ya, dan memang seharusnya hubungan yang sehat menuju ke situ. Jadi sama-sama nantinya baik yang laki-laki maupun perempuan itu akan bertumbuh menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Itu seperti itu. Oke, berarti misalnya contoh kecilnya ya Bu, kita ngajak dia untuk ibadah pemuda bareng, ikut ibadah nuansa muda gitu ya Bu ya. Oke. Nah, di sini kita udah ngomongin apa itu toksik, apa itu sehat dalam hubungan. Terus kadang kan dalam hubungan itu orang itu love is blind ya Bu ya. Kadang dia suka nggak ngeh nih kalau dia sebenarnya udah di hubungan yang toksik situasinya. Jadi cara kita lebih ngeh lagi hubungan toksik atau sehat dalam hubungan yang kita jalani itu gimana ya Bu? Ya, ketika kita tahu nih bagaimana caranya kita tahu kalau hubungan kita ini sehat ya. Ketika pasangan kita mau berpikir bersama, merencanakan bersama, melaksanakan bersama hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi dia tidak membatasi tidak membatasi karya kita saat kita ada di tengah-tengah, kalau di kampus, di kegiatan kampus, kegiatan di gereja, maupun ketika ada acara-acara keluarga gitu, dia mau bersama-sama memberikan perhatian, kemudian mendukung kita, mensupport kita, itu namanya hubungan kita masih sehat. Tapi kalau dia sudah melarang kita dengan alasan yang tidak jelas, kemudian ada aturan-aturan yang tegas yang dia tetapkan yang kita nggak pernah bikin kesepakatan seperti itu, dan dia mulai membatasi karya kita di tengah-tengah, dimanapun ya, di tengah-tengah pekerjaan kita atau kampus tempat kita belajar,
atau dalam keluarga atau dalam bergereja ya, dalam pelayanan di gereja, wah itu kita harus mulai mengevaluasi diri gitu. Ini ada apa nih? Apa yang salah begitu kan? Itu kalau menurut saya seperti itu. Oke. Balik lagi nih Bu, kan kita tadi dari jawaban Ibu, dari pendapat Ibu, sebenarnya yang toksik adalah ketika sudah overprotective ya Bu ya. Tapi pada dasarnya kita kan pacaran itu tujuannya untuk mengenal karakter ya Bu, satu sama lain. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Bu kita tuh sebenarnya ngatur gitu Bu? Ngatur. Kalau mengatur nggak boleh ya, karena kita sama-sama udah dewasa kan. Udah dewasa artinya sudah tahu mana yang baik buat saya dan yang tidak baik untuk saya. Jadi kalaupun kita mau pasangan kita kepribadiannya mengalami peningkatan, ya kita harus mensupport. Contohnya sayang, sebenarnya waktu rapat tadi kamu nggak boleh loh marah-marah seperti itu. Mestinya kan harus proporsional lah. Kan kesalahannya cuma di sini aja, nggak usah meluas ke yang lain. Nah itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kasih masukan. Kalau misalnya pasangannya itu memang pribadi yang terbuka dan dia orang yang mau belajar, dia akan memperbaiki diri. Tapi kalau dia orang yang nggak bisa diomongin, nggak bisa ditegur, nggak bisa dikritik, nah ini agaknya sebagai pasangannya, ya sebagai pacar ya. Wah kita mesti kerja keras nih untuk artinya untuk memotivasi dia lebih jauh lagi. Oke. Berarti intinya kita tuh harus kasarnya memanusiakan manusia juga ya Bu ya dalam hubungan tuh. Jadi kita ngerti karena kita tuh harus memperlakukan dia seperti apa yang ingin kita dapatkan juga perlakuannya dari orang lain. Kita nggak membatasi, mengerti gitu ya Bu. Oke. Kenapa nih Bu, kita juga yang dalam hubungan ini suka gak sadar kalau kita tuh sebenarnya udah ada dalam toxic relationship. Karena yang saya pribadi lihat bukan semata-mata dari love is blind aja Bu. Kadang kita tuh suka gak sadar kan, misalkan kita punya ekspektasi lebih. Misalkan kita dari awal ketemu dia adalah sosok yang baik, pribadi yang baik, yang takut akan Tuhan. Dia bahkan waktu PDKT nih misalnya kita sering pelayanan bareng, tapi makin kesini dia tuh sebenarnya tahu, kita tuh sebenarnya sadar kalau kita ini udah nggak kayak gitu lagi ya. Cuman karena kita punya ekspektasi, kita tuh jadi suka tutup mata gitu, tutup mata dan tutup telinga. Itu gimana sih supaya kita lebih ngeh, kita lebih sadar lagi? Ya, bagaimana caranya supaya kita lebih sadar lagi ya? Ya tentu ke dalam kebersamaan, ya kita harus berhikmat. Kalau firman Tuhan katakan kita harus berhikmat ya untuk melihat ada yang tidak beres dalam diri pasangan kita gitu. Kemudian kepekaan kita harus diasah juga untuk tahu, oh ini kok ada yang berubah ya. Karena kita juga harus ingat ya manusia itu kan dia tidak konstan gitu, dia nggak tetap seperti itu gitu. Dia akan mengalami perubahan dalam kepribadian. Nah bagusnya ketika kita berpacaran dan perkembangan kepribadian dia itu tuh mengarah ke yang positif. Nah kita juga harus membantu dia juga ya, mendorong dia untuk perkembangannya itu emang harus positif, jangan jadi negatif. Kalau tadinya dia anak mami, mohon maaf nih, tapi ketika hubungan kita dekat, kita bisa memberikan masukan-masukan, motivasi yang positif sehingga dia berubah menjadi pribadi yang mandiri, walaupun nggak instan ya, tidak dalam waktu semalam maksudnya gitu. Ada proses yang tiba-tiba dia bisa mengambil keputusan, membicarakannya lebih dulu mungkin kepada kita atau kepada orang tuanya kalau itu acara keluarga ya, kegiatan-kegiatan keluarga dia bicarakan dulu gitu kan. Dia bisa mengutarakan pendapat, kemudian dia bisa memberikan masukan, itu sudah satu perkembangan. Nah itu kita harus dorong dia tuh pelan-pelan gitu. Jangan sampai yang tadinya mandiri, kemudian karena berpacaran sama kita dia jadi anak mami. Nah itu tuh yang gak beres tuh berarti. Tapi kalau dia dari anak mami dia kemudian dia bisa jadi pribadi yang mandiri, nah itu berarti ada perkembangan yang positif. Tapi setelah itu ya itu buat dia ya, bukan berarti kita kemudian itu karena gue tuh pacarnya, bukan begitu ya. Tapi semua karena Tuhan. Betul. Yang hadir dalam hubungan
pacaran kalian gitu. Oke, semisal nih Bu, si yang orang yang toksik ini dalam hubungan ini dia tuh kita sudah coba nih gali-gali sisi positif di dalam diri dia, tapi ternyata dari dia pun menolak gitu. Jadi kedepannya nih kok kayak nggak ada progres yang baik ya. Itu gimana Bu menanggapi itu? Ya, kalau dilihat tidak ada progres ya, atau mungkin malah mundur begitu, mungkin perlu dievaluasi lagi hubungan kedekatan tersebut. Artinya hubungan pacaran itu perlu dievaluasi lagi. Selama ini kamu menganggap aku tuh sebagai apa gitu kan? Kalau omonganku atau kalau saranku, usulku, pendapatku tidak pernah kamu hargai, ya mohon maaf gitu. Kamu nganggap, istilah itu kalau bahasa kan, lo nganggap gue apa gitu kan? Kalau semua keputusan kamu yang decision makernya kamu udah tahu mesti bagaimana, ya ngapain juga nanya gitu kan? Berarti kan kamu nggak butuh aku, kamu bisa kok jalan sendiri di dunia ini, bisa aja begitu kan? Atau kita lihat lagi hubungan kita ini seperti apa. Kalau memang kamu selalu berseberangan ide misalnya, ya lebih baik kita berteman saja gitu kan? Itu sih. Berarti konklusinya putus ya Bu ya? Iya. Jangan langsung dibilang putus, nanti stres atau kiamat kan buat dia gitu kan. Jadi kita bilang ya kita berteman aja. Berteman kan best friend forever ya. Kan bilang gitu ya. Iya, Bu. Nah, itu kan. Ya, itu aja intinya seperti itu. Tapi dan kalau sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan, jangan langsung hilang begitu. Jadi jangan memulainya dengan sangat intens gitu, mengakhirnya juga harus manis gitu loh. Gimana tuh Bu manisnya Bu? Ya artinya dia jangan langsung, ini mohon maaf ya, contohnya nih menyebut nama gitu ya, contohnya Joko hari ini kita putus ya, terus udah gue blast gitu kan, terus kalau ketemu kayak orang yang nggak kenal, ya jangan begitu juga, biasa aja gitu, Jok gimana, gimana tadi perjalanan ke sini, macet nggak misalnya, biasa aja gitu kan, ya itu pelan-pelan seperti itu. Oke, sebelum ngomongin after break up-nya mungkin ya Bu, kan kadang orang mau putus nih pasti berdebat dulu. Ya. Nah, kadang si pihak yang toksik ini tuh dia punya sisi playing victim. Jadi kadang kita mungkin kita mencurahkan unek-unek kita, tapi dari dia tuh ada terus Bu yang disanggah, bahkan dibalikin ke kita. Itu tuh gimana ya Bu nanggepinnya Bu orang-orang kayak gitu? Iya. Tentu sekali lagi kita memang harus berhikmat. Ketika pasangan kita, ini mohon maaf ya, pasangan kita berlaku playing victim gitu ya, ya kita harus menegaskan bahwa sebenarnya kamu itu pelakunya, dan kita bisa melihat bahwa wah ada yang nggak beres dalam dirinya, berarti pasangan kita ini sangat membutuhkan pertolongan dari pihak yang profesional. Jadi arahkan dia ke sana gitu. Jangan berdebat, tapi arahkan dia ke orang-orang yang profesional. Ini artinya mungkin kamu mesti perlu ke psikolog gitu, untuk kamu mengetahui ada yang tidak beres dalam dirimu. Kan ke psikolog itu bukan berarti kita gila ya, atau kita tuh sakit jiwa gitu, bukan, tapi ada yang salah dalam diri kita, dan itu harus ditolong oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, karena mereka akan lebih tahu bagaimana caranya memulihkan ketidaknormalan kita itu atau kekurang beresan itu tadi gitu. Itu masih bisa berubah kok, masih bisa jadi normal lagi gitu. Kalau dia membuka diri ya. Itu. Oke. Terus Bu, misalkan misalkan mereka udahan ya Bu, udah putus, tapi sebenarnya orang yang sudah lebih dulu sadar kalau ini toksik kan otomatis dia yang putusin ya Bu ya. Udah putus, tapi di sisi lain di hati kecilnya tuh dia masih mau nih sama orang ini. Dia masih kayak, aduh kasarnya gini ya Bu, aduh gue masih sayang banget lagi sama dia gitu. Jadi kayak sebenarnya dia mau nge-reach si pasangannya ini lagi, mantan pasangan ini lagi, itu kira-kira kenapa Bu? Karena banyak loh yang kita temui kayak gitu, dia justru mau balik lagi gitu, padahal udah tahu nih si orang ini toksik. Oke. Dia mau balik lagi. Iya, ya, mau balikan. Ya kalau udah namanya cinta ya susah lah ya. Jadi kalau mau balik lagi pun harus siap.
gitu. Harus menyiapkan diri dengan situasi-situasi yang tidak terduga gitu. Kamu udah tahu kan orangnya seperti itu. Nah, treatmentnya apa? Penanganannya bagaimana sebagai pasangan ini? Itu ya. Itu kalau kita mau lakukan atas nama cinta ya. Cia, gitu kan. Jadi udah harus tahu bagaimana penanganannya dan progresnya ketika dia ke psikolog itu udah seperti apa gitu. Kalau dia belum berubah juga, ya sudah. Cinta kan tidak harus memiliki, gitu ya, gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau apalagi kalau dia, mohon maaf nih, ternyata pasangan mantan kita itu, ini bukan mantan, ini mantan pacar ya maksudnya. Ternyata mantan kita itu udah jalan dengan orang lain dan dia bahagia, ya sudah, gitu kan. Ya kita cari aja yang lain. Kalau buat saya seperti itu ya, dia udah bahagia dengan pasangannya sekarang, ya silakan aja gitu. Mencintai itu kan berarti mau mengupayakan yang terbaik. Kalau yang terbaiknya dengan orang lain, ya kita harus merelakan begitu. Ya mungkin kita harus move on ya. Iya, move on. Tapi kalau misalkan case-nya lain nih Bu, misalkan justru si orang toksik ini yang minta kesempatan kedua, second chance, itu kita menanggapinya gimana Bu? Apakah kita mau langsung atau kita harus bersikap seperti apa? Ya oke. Baik. Yang bijaksana adalah kita berdoa dulu, minta hikmat Tuhan. Kalau memang itu adalah kalau memang Tuhan menghendaki kita bersama dengan pasangan kita ini, itu ya berarti mungkin pasangan kita sudah berubah, gitu. Lihat dulu progresnya gimana, gitu. Jangan langsung iya, gitu maksud saya. Apalagi kalau kita sedang menjalin hubungan dengan orang lain, gitu kan. Itu juga harus hati-hati. Kalau kita lihat progresnya memang kayaknya masih seperti yang dulu, ya kita teman aja, gitu kan. Berarti kita harus tegas ya Bu, sama diri kita, sama orang itu. Oke deh. Terus misalkan nih Bu, namanya putus dari orang yang pernah kita cintai, balik lagi. Kan tadi Ibu udah ngomong nih, kita harus move on kalau misalkan dia sudah bahagia. Nah caranya kita ikhlas tuh gimana sih Bu? Karena ngelihat dari cerita teman-teman nih, justru hubungan yang toksik itu yang paling membekas Bu di hati. Itu gimana ya Bu, move onnya Bu, ikhlasnya Bu? Iya, membekasnya karena ada trauma mungkin. Bisa jadi. Susah dihilangkan gitu ya. Jadi gimana caranya untuk kita move on, ya kita harus membuka wawasan. Memperluas lagi pergaulan kita. Jangan hanya kenal di Karunia, Pamulang, Reni begitu ya. Ke Banten ya Bu. Iya, boleh ke Mupel DKI gitu kan. Jabar 1, Jabar 2 gitu. Atau mungkin nggak mau memperluas ke GPB, memperluas aja ke GKI, ya silahkan gitu kan. Harus seperti itu begitu kan. GKI, GKJ gitu kan. Masih banyak loh teman-teman kita di sana gitu. Terus misalkan kita bukan sebagai pihak yang dalam terlibat dalam toxic relationship, misalkan kita temennya nih Bu, temen kita punya nih, aduh menurut gue sih lu udah toxic banget sih. Kan kadang kita tuh udah ngomong kayak gitu kan, karena dia udah cerita segala macam masalahnya, cuman kadang si temennya ini masih ngeyel. Balik lagi kan, dia kadang suka nggak sadar. Kita tuh sebagai teman harus gimana sih Bu, selain hanya mengingatkan? Perlu nggak ada action gitu kira-kira? Yang pertama kita harus mendoakan dia ya, supaya Tuhan berkarya membuka cara berpikirnya dia gitu. Kemudian boleh mengajak teman kita untuk kegiatan-kegiatan yang menambah wawasan, ikut seminar mungkin, ada pembinaan apa di gereja gitu kan, supaya teman kita ini memahami bahwa hubungan yang sehat itu seperti ini loh, bukan seperti itu gitu. Oke, berarti kita sebagai teman mungkin lebih membuat dia sadar lagi ya Bu. Jadi nggak cuman ngomong, tapi justru ngajak, bisa dia, bisa pasangannya juga kita ajak bareng-bareng. Oke deh. Terus mungkin nyerempet nih Bu, apa yang bisa gereja lakukan kira-kira untuk menanggapi masalah ini? Masalah si toxic relationship ini. Ya, kalau dalam hal berpacaran, tentu di gereja
membinanya itu tentang hubungan yang sehat, hubungan yang positif. Jadi dalam pemberitaan firman diajarkan tentang bagaimana membangun kerjasama dalam melayani Tuhan, dalam persahabatan, berkarya bersama itu ya. Tapi kalau dalam hal yang lebih intens lagi, misalnya sudah mau masuk nih di pernikahan, misalnya kan ada tuh di gereja katekisasi pra perkawinan. Nah di situ lebih bisa dilihat lagi tuh, itu kan, lebih bisa dilihat lagi mereka mendapatkan pembelajaran. Adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak bisa dirubah gitu kan? Karena katekisasi pra perkawinan itu tidak hanya mempersiapkan pasangan memasuki pernikahan, tapi sebenarnya lebih menuju pada bagaimana kalian melihat, mempelajari, saling belajar karakter, kepribadian pasangan-pasangan untuk masuk nih ke satu kehidupan keluarga dan rumah tangga yang diberkati Tuhan. Di situ dalam dinamika itu masing-masing pasangan akan sama-sama belajar. Kalau hubungannya toksik, maka biasanya yang disarankan dari gereja adalah dilihat lagi komitmennya bagaimana, ditinjau lagi. Jangan buru-buru memutuskan untuk menikah. Kalaupun kesepakatannya akhirnya batal menikah, tidak apa-apa gitu. Tidak masalah gitu. Lebih baik dalam proses perkawinan ini kalian memutuskan untuk udah kita jangan nikah dulu deh, kamu berubah dulu deh misalnya ya. Atau di situ sama-sama saling menyembuhkan gitu. Itu seperti itu sih. Oke. Kalau misalkan dari kita pemuda, teman-teman pemuda pingin mengadakan kegiatan yang mensupport orang-orang untuk sadar nih toxic relationship, kira-kira apa ya Bu kegiatannya? Saran atau ide? Oke. Bisa mungkin bisa dibuat dalam kegiatan yang santai untuk sama-sama saling melihat karakter masing-masing ya. Ini kalau seperti itu kan tidak hanya dalam 2-3 jam, mungkin dalam kegiatan kayak ibadah kegiatan retreat misalnya ya. Pembinaan 2 hari 1 malam misalnya ya, pergi ke satu tempat yang nyaman, yang sejuk, kemudian kita bisa saling memperkaya hubungan. Artinya kita bisa dibekali dengan pengetahuan yang menambah wawasan kita gitu, memperluas wawasan kita gitu. Jadi kita tahu hubungan yang sehat itu seperti ini. Sejauh ini ada target-target yang harus dicapai. Seperti itu sih. Oke. Namanya berakhir dari itu kan pasti udah ada trauma ya Bu. Berakhir dari hubungan yang toksik itu ada rasa sakit hati, masih ada di hati gitu. Nah selain dari kita memotivasi diri sendiri dengan kegiatan-kegiatan positif, kira-kira ada nggak sih Bu cara untuk menghadapi trauma si korban ini? Oke. Untuk yang yang jadi korban toxic relationship ya, tentu harus datang pada Tuhan Yesus supaya luka hatinya itu disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian membuka cara berpikir yang baru ya, memperluas wawasan tadi. Kenapa? Karena kalau kita cuma taunya itu aja gitu ya, kita akan mengasihani diri gitu. Nantinya kemudian kita akan apatis. Ketika ada orang lain yang memang benar-benar menawarkan cinta yang tulus, kita akhirnya berpikir pasti sama aja deh, coba di mana-mana sama-sama brengsek, misalnya kayak gitu ya. Tapi dengan kita dibekali lagi, wawasan kita semakin diperluas, semakin diperkaya, kita akan punya pemahaman bahwa nggak semua orang seperti itu. Ada kok yang tulus, ada kok yang benar-benar membawa cinta sejati gitu ya, gitu ya, cinta yang sejati gitu, yang benar-benar maksudnya ya benar-benar tulus gitu. Dia mau menerima kita apa adanya gitu, membantu luka hati itu supaya sembuh misalnya gitu. Berarti pada dasarnya kita kalau menyembuhin trauma itu sebenarnya harus ada kehadiran orang baru atau gimana Bu? Ya tentu yang pertama kita lakukan adalah kita datang pada Tuhan ya. Nanti Tuhan dengan caranya akan menyembuhkan trauma itu. Kalau memang dirasa perlu ya kita boleh berkonsultasi dengan pihak-pihak yang profesional, itu psikolog tadi ya. Kemudian setelah itu ya isilah hubungan persahabatan kita itu
dengan persahabatan yang positif gitu. Itu sih. Oke. Nah, berarti kan kita sebenarnya dari awal itu harus tahu ya Bu, calon pasangan kita ini baik atau belum. Karena kan kadang kita kalau nyari pasangan hanya dilihat dari bare minimumnya aja. Entah dia baik nih, dia ganteng nih, dia rajin pelayanan nih. Tapi pada dasarnya ketika kita menjalani hubungan, kan yang kita rasakan gak cuma itu ya Bu ya. Jadi apa aja sih yang perlu kita nilai sebetulnya dari sebelum kita mulai hubungan ya Bu sama si orang ini? Ya. Namanya kita mempelajari karakter dan kepribadian itu mungkin kalau menurut saya sih dilihat dari hal-hal yang kecil. Oke. Gitu. Ketika kita ada kesulitan, dia siap nolong nggak, gitu kan? Kemudian dia support kita nggak? Kalau kita ada kesalahan, apa yang dia lakukan? Apakah dia mengatakan, emang kamu tuh gitu? Dari kemarin-kemarin emang kamu salahnya tuh seperti itu. Nah itu kan. Apalagi kalau terus bobo keluarga, ya kamu itu karena ya mama papamu, udah ada. Nah itu udah gak enak. Tapi kalau ketika kita ada kesalahan terus dia mengatakan, iya sih sayang, kamu memang itu kelemahan kamu, tapi kamu masih bisa berubah kok, misalnya. Oke. Karena kemarin kita udah, dari aku pribadi nih, aku punya teman curhat nih Bu. Oke. Nah si temennya ini curhat kalau dia itu berantem nih sama pacarnya. Jadi si pacarnya ini suka males ngasih kabar. Sedangkan si temen akunya ini dia tuh kayak tipe yang harus ngapa-ngapain tuh ngomong dong, karena posisinya kan mereka LDR ya Bu, long distance. Jadi jauh. Jadi kayak pengen tahu nih pacarnya ngapain ya. Nah, tapi kebiasaannya si cowok ini adalah tidak ngasih kabar. Terus mereka berantem hebat. Ternyata si cowoknya ini lagi punya masalah pribadi, masalah finansial. Nah, kita itu sebenarnya bisa nggak sih mengkategorikan entah si cewek atau si cowok itu yang toksik atau gimana Bu? Atau sebenarnya itu respon wajar? Itu masih respon wajar. Oh, respon wajar ya. Karena memang ada orang-orang, terutama cowok-cowok ya, ngapain sih update terus, misalnya ya. Kesannya kayak nggak percaya, gitu kan. Jadi kita sebagai katakanlah pasangannya, walaupun di sini masih pacar ya, sebagai pasangan kita udah tahu dong dia maunya seperti apa. Oh berarti no good, itu udah berarti good news misalnya ya. Kalau nggak ada kabar berarti itu kabar baik, berarti aku baik-baik aja gitu kan. Nah itu perlu kita pertimbangkan. Gitu. Jadi kita juga mesti lihat karakternya dia, kemauannya dia. Mungkin ada kesepakatan yang udah kita buat. Nah itu yang harus dipatuhi bersama begitu. Oke deh. Berarti gitu ya Bu. Kita tuh lagi-lagi sesama manusia ini, sama dalam menjalin hubungan, kita nggak boleh yang namanya mau ngikutin ego sendiri aja. Kita harus kayak mikir, namanya hubungan manusia itu pasti nggak cuma satu kepala gitu kan ya Bu ya. Ada dua kepala. Jadi kita harus lebih mengerti satu sama lain. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu Dubrak dari untuk teman-teman ngobrak. Oke, karena udah masuk beberapa pesan-pesan. Ini dari yang pertama kita bacain dari Kak Naomi untuk Amel, Desi, Kezia, dan Doni. Isinya adalah tetap semangat dalam pelayanan guys, 2025 lebih menyala lagi kita. Semangat teman-teman. Di sini mungkin kakak-kakak PA ya. Oke, next dari Kak Naomi lagi. Oke, untuk Kak Sharon. Tetap semangat pelayanannya ya, Natalan kita gas ke Pangandaran gak nih? Iya. Ternyata mereka mau jalan-jalan guys, kita ngekorin aja di belakang. Untuk berikutnya lagi-lagi dari Kak Naomi. Oke, untuk teman-teman GP. Natalan bentar lagi, tetap on fire ya. Semoga di tahun 2025 ada gebrakan baru ya GP, ditunggu. Oke. Ini dari strip doang ya. Oke, siapa ini? Untuk All Pelkat GP. Isinya singkat tapi manis. Have a blessed and joyous Christmas. Oke, thank you. Next dari Bebep untuk Ayang. Oke, ini sebenarnya rancu banget ya. Oke, jangan lupa foto di bawah pohon Natal ya. Oh my god. Dari
girl Libra, mungkin Libra girl ya harusnya. Terus untuk Libra boy, Merry Christmas Bub. Semoga tahun depan Tuhan berkenan mempertemukan aku dan kamu ya. Gak apa-apa, untuk tahun ini kita ngerayain di tempat masing-masing. Dan akan ada saatnya kita bisa ngerayain Natal bareng-bareng. Siapa nih yang Libra di GP Karunia? Oke, mungkin itu aja sedikit dari teman-teman. Nanti kalau misalkan di episode berikutnya mau dibacain, bisa isi link di bawah. Oke, mungkin langsung aja karena kita udah ngobrol asik ya tadi Bu. Kira-kira boleh nih Bu kasih closing statementnya. Apa sih sebenarnya inti dari yang kita omongin hari ini untuk teman-teman di sana? Baik. Dalam membangun hubungan yang lebih dekat tentu harus memerlukan hikmat dari Tuhan untuk bisa menilai dan untuk bisa menilai pasangan, menilai diri sendiri juga, dan yang utama adalah bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Jadi tetap hidup takut akan Tuhan dan tetap dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Keren banget. Intinya jangan lupa pelayanan. Oke. Mungkin sekian episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.